Terlihat seorang pria yang mengawali pagi harinya seperti biasa dengan penuh semangat. Pria ini bernama Guy, seseorang yang bekerja di sebuah bank. Anehnya, Guy dan semua orang di sana melakukan aktivitas yang selalu berulang setiap harinya. Di sebuah bank tempat Guy bekerja, selalu ada perampok yang datang untuk merampok uang. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di tempat tersebut, bahkan di seluruh kota ini. Sepulang bekerja, Guy berpapasan dengan seorang wanita yang membuat Guy terpesona. Wanita itu bernama Millie, seorang karakter dalam game yang memakai kacamata. Dia sering merampok di kota itu untuk menyelesaikan misi. Di sini Guy tertarik dengan Millie dan mulai mengikutinya untuk mencoba berbicara dengannya. Namun satpam itu mempertegas bahwa orang berkacamata tidak berbicara pada mereka. Guy tetap bersikeras mencoba mengikuti dan berbicara padanya, namun dia tertabrak kereta. Ini dia Millie, pemain game yang mengendalikan karakter wanita tadi. Dia berada di sebuah kafe dan memainkan game Free City itu sampai lupa waktu. Kembali lagi esoknya, Guy menjalani aktivitas secara berulang terus-menerus karena Guy adalah NPC, non-player karakter. Jadi, Guy merupakan karakter dalam game yang dikendalikan oleh komputer atau sistem permainan, bukan oleh pemain manusia. Dan ketika Guy sedang bekerja seperti biasa di sebuah bank, seperti biasa juga para pemain merampok bank untuk meningkatkan level mereka. Tak sengaja Guy melihat Millie yang mengendalikan karakter wanita itu. Kemudian Guy memberanikan diri untuk meminjam kacamata perampok itu agar ia dapat berbicara dengan Millie. Bocah ini adalah pemain yang mengendalikan perampok bank itu, dan tentu saja tidak membiarkan NPC melawan karakternya. Dengan mudah, bocah itu menaklukkan Guy. Secara aneh, Guy melawan pengaturan programnya. Karena ingin sekali mendekati Millie, ia memaksa mendapatkan kacamata pemain itu. Setelah mendapatkan dan Guy memakai kacamata itu, Guy terkejut dengan apa yang dia lihat menggunakan kacamata itu. Guy melihat kotak P3K yang orang lain tidak bisa melihat hal itu. Guy mencoba menyentuhnya dan seketika tubuh Guy kembali sehat dari luka yang ia dapat. Sementara kita beralih ke sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah game yang realistis ini. Terlihat dua orang yang berprofesi menjadi seorang pemain dan juga programmer dalam game itu, yaitu Mouse dan Case. Mereka berdua melihat bahwa ada NPC yang menurutnya rusak atau diretas oleh seorang pemain. Jadi mereka berdua masuk ke dalam game untuk menghentikan Guy. Saat sampai di TKP, Mouse dan Case menginterogasi Guy yang menimbulkan sebuah kejar-kejaran antara mereka. Di sini Guy tampak dengan keberuntungannya dapat menghindari serangan yang diberikan Mouse dan Case. Namun karena mereka berdua adalah programmer game tersebut, mereka dapat membuat lingkungan di kota tersebut sesuai apa yang mereka inginkan agar bisa mengejar Guy. Guy yang merasa beruntung bahwa dirinya tidak bisa mati, akhirnya bisa dikalahkan. Suatu hari di tempat Case, Millie berada di sana untuk membicarakan game itu. Di sini Case meminta Millie untuk pergi. Karena Case tidak diperbolehkan untuk berbicara pada pemain termasuk Millie, atau nanti Case akan dipecat dari perusahaan tersebut. Millie pun memberitahu bahwa itu adalah game mereka berdua dan sebenarnya pemimpin perusahaan itu telah mencurinya dari mereka. Namun di sini Case beranggapan bahwa game tersebut dibeli oleh perusahaan itu dan ia tidak bisa menggugatnya. Keesokan harinya, Guy seperti biasa melakukan aktivitas sesuai programnya. Sedangkan Millie kembali memainkan karakternya di dalam game untuk menyelesaikan sebuah misi yang cukup sulit. Saat itu, Millie terkejut dengan kehadiran Guy yang tiba-tiba berada di sampingnya. Karena takut gagal, hal itu membuat Millie mengurungkan untuk melanjutkan misinya dan pergi menggunakan portal diikuti dengan Guy di belakangnya.
Portal tersebut mengarah ke markas Millie. Di sana, Guy mengatakan bahwa dia ingin sekali mengobrol santai dengan Millie. Millie pun melihat dan memberitahu Guy dari kacamatanya, ia dapat melihat level masing-masing pemain, termasuk Guy yang dinilai masih pemula oleh Millie karena baru level 1. Millie yang levelnya hampir 200 pun mengatakan jika ingin ngobrol dengannya, Guy harus setidaknya mencapai level 100. Setelah mendengar hal itu, Guy bersemangat dan bahwa dengan mengambil senjata akan meningkatkan levelnya. Hari demi hari Guy lalui, namun Guy dapat meningkatkan levelnya dengan cepat. Hal itu membuatnya menjadi sorotan publik karena kemampuannya tersebut. Namun, Guy yang merupakan NPC dan diprogram untuk tidak jahat justru melakukan kebaikan pada NPC lain. Tindakan Guy menjadi viral dan menarik perhatian para YouTuber, pemain lain, dan semua media yang berkaitan dengan game tersebut. Singkat cerita, Guy telah meningkatkan levelnya ke level yang lebih tinggi, bahkan sudah melebihi dari level 100. Di sisi lain, Cash yang sedang melihat keanehan Guy mendapatkan pesan dari Millie bahwa Millie butuh bantuan untuk menyelesaikan misi. Cash yang seharusnya tidak boleh membantu para gamer, mau tidak mau akhirnya membantu Millie dengan bersembunyi di toilet. Ternyata Millie ingin mengambil sebuah klip yang berisi bukti bahwa pemimpin perusahaan itu telah mencuri game mereka. Setelah mengambil klip, tiba-tiba alarm berbunyi yang merupakan peringatan bahwa tempat tersebut sudah terpasang jebakan. Cash pun tidak bisa membantu Millie lebih dari sekedar membobol pintu masuk dan melihat sekitar area keberadaan Millie. Namun, tiba-tiba Guy datang dengan aksinya mengendarai motor untuk membantu Millie yang sedang dalam keadaan terdesak. Guy dan Millie bertarung melawan penjaga itu dan saling berkomunikasi. Cash kebingungan dan bertanya-tanya, pada siapa Millie berbicara, sedangkan di tempat tersebut tidak ada pemain lain. Akhirnya, Guy dan Millie dapat mengalahkan penjaga tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun, klip yang ia butuhkan tertinggal di sana. Kemudian di perusahaan game itu kita melihat seorang pria berambut putih. Ini adalah Ahwan, seorang pemimpin perusahaan game tersebut. Rencananya 2 hari lagi ia akan meluncurkan game Free City yang kedua. Cash mengadu pada Ahwan tentang karakter yang bernama Guy karena membuat masalah di servernya. Namun Ahwan tidak mempermasalahkannya karena semua orang menyukainya. Itu bisa menjadi nilai positif di game Free City yang kedua yang akan dirilis nanti. Cash menyelidiki lebih lanjut tentang karakter Guy karena membuat penasaran. Setelah ditelusuri dan dicocokkan dengan beberapa skin maupun karakter lain, akhirnya Cash menemukan kemiripan karakter tersebut dengan NPC di sebuah bank. Di dalam game, Millie dan Guy sudah sangat dekat. Bahkan Millie menjadi terpikat karena usaha Guy untuk mendekatinya. Tak lama setelah itu, Cash datang ke rumah Millie dan Millie meninggalkan gamenya. Cash menjelaskan apa yang ia temukan tentang fakta karakter Guy. Ternyata, Guy itu adalah NPC. Guy merupakan kecerdasan buatan pertama kali yang hidup dan berkembang. Cash juga menjelaskan bahwa Millie benar tentang Ahwan, seorang pemimpin perusahaan game Free City itu telah menggunakan kode mereka. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahwa game tersebut sangat realistis seperti kode game milik mereka sebelumnya yang bernama Life Itself. Akhirnya, mereka berencana untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan Ahwan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sah. Rencananya, dengan memberitahu Guy semua yang terjadi dan mengungkapkan siapa sebenarnya Guy ini. Saat Millie menjelaskan pada Guy, Guy pun merasa kecewa bahwa dirinya tidak nyata. Ia berkeliling untuk meluapkan rasa kecewanya hingga ia akhirnya memutuskan bertemu kawannya, seorang satpam. Di sana Guy curhat dan justru malah mendapatkan nasihat dari satpam itu yang membuat Guy tersadar apa yang harus dia lakukan. Dia bersama satpam itu memutuskan membantu Millie menemukan klip
yang menjadikan bukti bahwa game Millie ada di dalam game Free City tersebut. Ternyata Guy mendapatkannya dengan mudah karena orang tersebut ternyata mengidolakan Guy, jadi ia memberikan pada Guy begitu saja. Kemudian Guy memberikan klip tersebut pada Millie dan membuat Millie begitu senang. Di perusahaan Sonami milik Ahwan, ia berbalik menjadi kesal dengan karakter Guy tersebut. Karena kepopuleran Guy yang menjadi viral di sosial media, perilisan game Free City tahap awal tidak sesuai target. Ahwan memutuskan untuk mereset pemain itu, yang sebenarnya itu bukan pemain melainkan NPC. Jadi, salah satu solusi adalah mereset server mereka. Sebelum itu, Millie menunjukkan pada Guy desain asli gamenya. Guy merasa pernah melihat tempat yang ditunjukkan itu. Namun, sebelum Millie bertanya bagaimana Guy melihatnya, server mereka telah di-reset dan Guy kehilangan kontak dengan Millie. Satu persatu objek di sana menghilang dan Guy juga perlahan menghilang. Ketika server di-reset, Millie merasa cemas akan hal itu. Namun, ketika server kembali normal, Millie bergegas login untuk mencari tahu hal yang diketahui oleh Guy. Ternyata, Guy di sini telah berubah menjadi NPC biasa yang tidak mengenali Millie. Ia selalu beraktivitas sesuai programnya. Kemudian Millie menghubungi Case. Di sini Case menjelaskan bahwa sebenarnya Guy dapat berkembang karena interaksinya dengan Millie. Dengan algoritma yang tertanam tersebut, interaksinya dengan Millie membuat Guy menjadi kecerdasan buatan yang dapat berkembang dengan sendirinya layaknya manusia. Millie memaksa Guy mengingatnya dengan berinteraksi dengannya, bahkan menciumnya. Di saat itulah Guy kembali mengingat algoritmanya saat tumbuh dan berkembang. Setelah itu Guy memberitahu di mana letak pemandangan yang dibuat oleh Millie dan Kais. Ternyata itu terpantul oleh tirai yang berada di kamar Guy. Sebenarnya kode game yang Millie dan Kais buat disembunyikan oleh Ahwan di dalam game Free City. Namun, di sini Ahwan lupa untuk menghapus refleksinya. Jadi, Millie dan Guy memutuskan segera ke lokasi untuk membukanya. Ahwan yang mengetahui hal itu memerintahkan anak buahnya untuk mencegah mereka berdua. Case tidak tinggal diam, ia pun berusaha membantu Millie dan Guy dengan keahliannya. Case pun membuatkan jembatan agar Guy dan Millie dapat menyeberang ke lokasi itu. Hal itu membuat Ahwan marah dan memecat Case dari perusahaannya. Kemudian, Ahwan memerintahkan tim lain untuk menghapus semua akun pemain agar tidak ada yang sampai ke sana. Sebelum Case meninggalkan kantor, ia menyiarkan siaran langsung ke semua media. Di sana, Guy mendapatkan hambatan. Ia dihalangi oleh NPC yang mirip dengan dirinya, namun diciptakan untuk menghentikan tindakan Guy. Sahabat Guy yang seorang satpam datang untuk membantu, namun ia malah bernasib sama. Tentu saja perbedaan di sini cukup jauh. Guy babak belur dihajar habis-habisan. Singkatnya, saat Guy terpojok, satpam itu memberikan kacamatanya yang sempat terjatuh, namun justru memakaikannya pada lawannya. Ahwan merasa tidak ada pilihan lain. Ia pergi ke server untuk menghancurkan semuanya. Hal itu membuat semua NPC berlarian menyelamatkan diri, termasuk Guy yang berusaha pindah ke dalam gamenya Millie. Guy akhirnya dapat mencapainya meski harus meninggalkan sahabatnya. Berakhirlah sudah semua. Pulau yang diinjak Guy tersebut adalah sebuah game live itself yang diciptakan oleh Millie dan Case. Perusahaan Sonami dan gamenya Free City telah hancur dan ditinggalkan oleh para pemainnya. Sebaliknya, Case dan Millie meluncurkan gamenya yang berjudul Free Life dan merupakan game kecil yang meroket.